Halo semuanya, selamat datang di Talk Education. Tempatnya kamu mendapatkan informasi, inspirasi, dan diskusi seru seputar dunia pendidikan. Dari fakta unik, tips belajar, hingga isu-isu pendidikan global, semuanya akan kita bahas di sini. So, siapkan dirimu untuk belajar sambil santai. Kalau channel ini bermanfaat untukmu, silahkan subscribe ya teman-teman. Kali ini kita akan mendiskusikan tentang pendidikan yang ada di China. Tahukah kamu, sistem pendidikan di China dikenal sebagai salah satu yang paling disiplin dan kompetitif di dunia? Tapi di balik itu, ada banyak fakta unik yang mungkin belum kamu tahu. Yuk, kita bahas dalam video ini. China, negara dengan populasi terbesar di dunia, memiliki sistem pendidikan yang dianggap sebagai salah satu yang paling ketat dan kompetitif. Pendidikan di China bukan hanya sekadar belajar di sekolah, tapi juga menjadi bagian penting dari budaya dan kehidupan masyarakatnya. Sejak zaman dinasti Han, pendidikan sudah dianggap sebagai kunci untuk mengubah kehidupan seseorang. Bahkan, sistem ujian sipil kuno Imperial Examination atau Keju yang dirancang untuk memilih pejabat pemerintahan menjadi inspirasi bagi sistem pendidikan modern di banyak negara, termasuk China sendiri. Saat ini, pendidikan di China berkembang pesat seiring kemajuan teknologi dan ekonomi. Dengan tingkat literasi hampir 100%, China telah mencetak generasi muda yang berprestasi di berbagai bidang, mulai dari matematika, sains, hingga teknologi. Tidak heran, sistem pendidikan mereka sering menjadi sorotan dunia. Namun, di balik keberhasilannya, ada cerita tentang tekanan, persaingan, dan perjuangan yang luar biasa dari para siswa. Seperti apa sebenarnya pendidikan di China? Apa yang membuatnya begitu unik dan berbeda dari negara lain? 1. Sistem pendidikan yang sangat kompetitif di China. Kalau kita bicara tentang pendidikan di China, satu hal yang langsung terbayang adalah persaingan yang ketat. Sistem pendidikan di China dikenal sebagai salah satu yang paling kompetitif di dunia. Dan semua ini berpuncak pada sebuah ujian besar yang disebut Gaokao. Gaokao atau ujian masuk perguruan tinggi, bukan sekadar ujian biasa, ini adalah momen yang menentukan masa depan jutaan siswa di China. Setiap tahunnya, lebih dari 10 juta siswa bersaing dalam ujian ini yang berlangsung selama 2 hari penuh. Ujian ini mencakup beberapa mata pelajaran penting seperti matematika, bahasa Mandarin, bahasa Inggris, dan sains atau ilmu sosial, tergantung jurusan yang dipilih. Bagi siswa di China, Gaokao adalah segalanya. Banyak dari mereka memulai persiapan sejak tahun pertama sekolah menengah atas. Bahkan ada yang mempersiapkan sejak sekolah dasar. Rutinitas belajar mereka sangat padat. Bisa mencapai 12 hingga 14 jam sehari. Bukan hanya di sekolah, tetapi juga di rumah atau tempat les tambahan. Banyak keluarga di China rela melakukan apa saja demi mendukung anak-anak mereka menghadapi Gaokao. Beberapa orang tua bahkan pindah ke kota lain agar anak mereka bisa bersekolah di sekolah terbaik. Yang dikenal unggul dalam persiapan Gaokao, tidak jarang mereka juga menghabiskan uang dalam jumlah besar untuk membayar les privat atau bimbingan belajar khusus. Namun, di balik semua persiapan dan kerja keras ini, ada tekanan yang luar biasa. Bagi siswa, hasil Gaokao bukan hanya tentang nilai, tetapi juga tentang kebanggaan keluarga. Sebuah nilai yang tinggi bisa membuka pintu ke universitas-universitas terbaik seperti Tsinghua University atau Peking University, yang dianggap sebagai jalan menuju masa depan cerah. Sebaliknya, kegagalan bisa menjadi beban emosional yang berat. Tekanan ini juga berdampak pada kesehatan mental para siswa. Banyak dari mereka mengalami stres, kecemasan, bahkan kelelahan kronis. Meski begitu, semangat juang mereka tetap tinggi karena bagi mereka, Gaokao adalah simbol kerja keras dan pengorbanan. Di sisi lain, sistem pendidikan ini juga menghasilkan siswa-siswa yang sangat terlatih, terutama dalam bidang matematika, sains, dan teknologi. Tidak heran, China sering memenangkan kompetisi internasional di bidang-bidang ini. Jadi, meskipun kompetitif dan penuh tekanan, sistem pendidikan di China tetap menjadi salah satu yang paling dihormati di dunia. 2. Durasi sekolah yang panjang di China. Di China, pendidikan adalah prioritas utama, dan itu tercermin dari durasi sekolah yang jauh lebih panjang dibandingkan negara-negara lain. Biasanya, siswa memulai hari mereka di sekolah pukul 7 pagi dan baru selesai pada pukul 5 sore. Namun, untuk siswa tingkat atas,
Seperti siswa sekolah menengah, hari mereka tidak berhenti di situ. Setelah jam sekolah berakhir, banyak siswa yang langsung melanjutkan dengan sesi belajar malam di sekolah. Sesi ini biasanya berlangsung hingga pukul 9 atau bahkan 10 malam, terutama bagi siswa yang sedang mempersiapkan gaokao. Tujuan dari belajar malam ini adalah untuk memperdalam materi yang sudah diajarkan di kelas, menyelesaikan pekerjaan rumah, atau mempersiapkan ujian. Tidak hanya itu, banyak siswa juga mengikuti les tambahan setelah sekolah. Les ini mencakup berbagai mata pelajaran, terutama matematika, sains, dan bahasa Inggris, yang dianggap penting untuk kesuksesan akademik. Bahkan, beberapa siswa memiliki jadwal yang begitu padat, sehingga mereka hanya pulang ke rumah untuk tidur singkat sebelum memulai rutinitas panjang mereka lagi keesokan harinya. Menariknya, sekolah-sekolah di Cina juga menyediakan fasilitas lengkap untuk mendukung rutinitas panjang ini. Ada kantin sekolah yang menyajikan makanan sehat, ruang istirahat untuk tidur siang singkat, hingga perpustakaan yang buka hingga larut malam. Semua ini diadakan untuk memastikan siswa bisa tetap fokus meski memiliki jadwal yang sangat padat. 3. Pendidikan teknologi yang maju di China. Dalam beberapa tahun terakhir, China telah menjadi salah satu pemimpin global dalam integrasi teknologi ke dalam sistem pendidikan. Banyak sekolah di China, bahkan yang berada di daerah pedesaan, telah menggunakan teknologi canggih untuk membantu proses belajar mengajar. Salah satu teknologi yang paling umum digunakan di ruang kelas adalah tablet dan komputer. Dengan ini, mereka bisa mempelajari konsep secara interaktif, seperti menggunakan aplikasi simulasi sains atau matematika untuk memahami teori yang kompleks. Selain itu, teknologi AI, Artificial Intelligence, juga semakin banyak digunakan di sekolah Cina. AI dapat membantu guru memantau kemajuan siswa secara real-time. Sistem ini dapat memberikan analisis mendetail tentang kelemahan siswa dalam suatu subjek dan memberikan rekomendasi pembelajaran yang dipersonalisasi. Jadi, setiap siswa mendapatkan pengalaman belajar yang sesuai dengan kebutuhan mereka masing-masing. Yang menarik, beberapa sekolah di China bahkan sudah mulai menggunakan teknologi pengenalan wajah untuk memantau kehadiran siswa. Dengan kamera pintar yang dipasang di pintu masuk sekolah atau ruang kelas, sistem secara otomatis mendeteksi siapa saja yang hadir, tanpa perlu siswa mengisi daftar hadir manual. Teknologi ini juga digunakan untuk memantau ekspresi wajah siswa selama pelajaran, untuk membantu guru memahami tingkat konsentrasi mereka. Tidak hanya itu, pendidikan teknologi di China juga mencakup pelatihan langsung dalam bidang seperti coding, robotika, dan kecerdasan buatan. Banyak sekolah sudah memiliki laboratorium khusus di mana siswa belajar membangun robot atau menciptakan aplikasi sederhana. Hal ini bertujuan untuk mempersiapkan generasi muda menghadapi era digital dan industri 4.0. Dengan semua inovasi ini, China tidak hanya mencetak siswa yang unggul di bidang akademik, tetapi juga membekali mereka dengan keterampilan teknologi yang relevan untuk masa depan. Terakhir, pendidikan moral dan etika yang kuat. Selain ilmu akademik, pendidikan moral mendapatkan perhatian yang besar, yaitu nilai-nilai Konfusianisme. Pendidikan ini tidak hanya disampaikan melalui teori, tetapi juga melalui teladan langsung dari para guru serta kegiatan sehari-hari di sekolah. Konfusianisme adalah ajaran moral dan filsafat yang berasal dari Konfusius, seorang filsuf besar Tiongkok. Ajaran ini menekankan harmoni dalam kehidupan dengan nilai-nilai seperti hormat kepada orang tua, kesopanan, keadilan, dan kebajikan. Fokus utamanya adalah hubungan yang baik antara individu seperti antara orang tua dan anak atau pemimpin dan rakyat untuk menciptakan masyarakat yang stabil dan beretika. Hingga kini, Konfusianisme terus menjadi pedoman moral di berbagai budaya Asia Timur. Pendidikan ini bertujuan membentuk generasi muda yang disiplin, beretika, dan memiliki tanggung jawab sosial yang tinggi. Dengan nilai-nilai ini, siswa tidak hanya menjadi pintar, tetapi juga menjadi individu yang bermartabat dan peduli terhadap sesama. Nah, itu dia beberapa fakta tentang pendidikan di China. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe untuk konten menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.